jumpa lagi bersama saya di Kos di Keluyuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Hari ini aku berada di Terminal Pati. Akan melakukan perjalanan dari Pati ke Magelang, menaiki bis efisiensi yang mengambil trayek Pati menuju Cilacap via Magelang. Seperti apa keseruannya perjalanannya? Itu terus vlog ini sampai selesai. Yuk. Beginilah suasana terminal Pati. Memang terminal tipe kecil sehingga hanya ada beberapa bis yang terparkir. Hanya ada bis jurusan Semarang Surabaya, yang lainnya hanya beberapa bis kecil saja. Inilah bis yang akan saya naiki, rute baru Pati Cilacap via Magelang. Harga tiket 130.000 dari Pati ke Magelang. Agak mahal memang, tapi ini adalah kelas bisnis yang mempunyai fasilitas kenyamanan yang berbeda dengan bis batas. Sebelum berangkat, bus dicek dulu oleh kru untuk memastikan apakah semuanya aman selama perjalanan. Setelah dirasa aman, penumpang dipersilakan untuk naik ke dalam bis. Setelah masuk ke dalam, baru nyadar bahwa bis ini menggunakan sasis Hino RK8. Bis ini tersedia 37 seat dengan formasi 22. Sedangkan bodi yang digunakan adalah Jetbus 3 Plus single class buatan Adi Putro. Sudah di bis efisiensi menuju Magelang. Saya mendapatkan seat di nomor 10, tepatnya di baris ketiga. Seatnya nyaman. Saya kira ini seat standar bus malam. Menggunakan seat buatan Aldila yang sudah terkenal nyaman. Sediakan pula armrest baik di pinggir maupun di tengah seat yang saja bisa dilipat agar tidak mengganggu saat diperlukan. Fasilitas lain terdapat footrest di bagian depan pijakan kaki, serta di atas disediakan pula bagasi yang tertutup. Di panel atas terdapat lampu, power AC, juga USB port untuk isi daya kita jika kehabisan daya di HP. Tidak diperkenankan untuk mengecas power bank ataupun laptop. Untuk toilet tidak tersedia karena di sini jarak menengah, jadi banyak penumpang naik dan turun sehingga toilet belum diperlukan. Sekarang kita coba untuk footrestnya. Sudah dioperasikan dan cukup nyaman dengan seat yang lega. Sebentar lagi sepertinya bis mau diberangkatkan kawan, dan bis sudah mulai bergerak mundur. Sebentar lagi meninggalkan terminal Kebangjoyo, Kabupaten Pati. Rute terjauh dari bis efisiensi ini adalah dari Pati ke kota Cilacap. Rute yang diambil adalah setelah di Pati menuju Kudus, Demak, Semarang, kemudian Bawen, Magelang, Purworejo, Gombong, Kebumen, baru Cilacap. Bis efisiensi adalah bis dari Kebumen, bersaudara dengan TVD. Bedanya adalah efisiensi untuk dioperasikan di jarak menengah atau boleh dibilang antar kota dalam provinsi, sedangkan bis TVD mengambil yang jarak jauh
atau orang bilang adalah antar kota, antar provinsi. Untuk rute efisiensi padi Cilacap ini terbilang masih baru, yaitu sekitar 2 bulan yang lalu atau 2,5 bulan. Armada yang kita gunakan saat ini adalah E402. Ini bukan armada baru, sepertinya armada yang dulu beroperasi untuk Jogja Purwosari. Meskipun ini bukan armada baru atau unit baru, tapi kondisinya masih bagus, masih layak jalan, dan boleh dibilang adalah bis dengan kualitas terbaik untuk rute padi Cilacap yang melalui Magelang. Rencananya saya tidak akan sampai ke Cilacap, saya akan sampai ke Magelang, turun di terminal Magelang. Semoga nanti sampai di Magelang tidak kemalaman, mengingat waktu tempuh dari bis ini adalah 5 jam padi ke Magelang. Jadi start dari padi jam 3, bisa diperkirakan sampai ke Magelang sekitar jam 8 jika lancar. Ada beras tuh. Kita sudah sampai di pertigaan Tugu Bandeng, kawan. Kalau ke kiri ini ke Jalan Lingkar Pati, kalau lurus menuju ke Kudus. Kan isinya kiri bro. Bis yang dari arah Kudus tidak boleh langsung lurus, kawan, Mati. harus belok ke arah Jalan Lingkar untuk menuju ke terminal. Masuk yuk ikan sama perahunya sekian sekali. Setelah pertigaan Bandeng, kita akan menjumpai kacang buah kelinci. Maksud saya pabrik kacang buah kelinci. Kayak tuh pak kanunnya ya lo. Pak kanunnya sini. Itu karyawannya tuh. Tuh ikannya. Kita sudah masuk terminal Kota Kudus. Di sini ada agen efisiensi Kota Kudus. Wih, mantap, ternyata efisiensi juga buka rute dari Jepara menuju Purwokerto via Wonosobo. Jam segini memang terminal Kudus masih sepi, hanya ada bis Mention serta bis Santika. Bis Mention diberangkatkan, sepertinya menuju Bali. Bis ini selain memiliki tempat duduk yang nyaman, jarak seat yang lega, juga diberikan servis berupa tambahan air mineral. Lumayan untuk melepas dahaga selama perjalanan. Setelah berhenti sementara untuk menaikkan penumpang, bis kembali melanjutkan perjalanan.
Sebentar lagi kita akan masuk ke jalan tol, yaitu jalan tol Semarak atau Semarang Demak. Masuk jalan tol adalah saat yang tepat untuk menikmati performa dari mesin Hino RK8 PU efisiensi dengan bodi Jetbus 3 Plus buatan Adi Putro. Yuk. Lagi kita akan sampai di exit tol Sayung. Kita harus keluar tol di sini karena
tol Demak Semarang ini belum sambung ke tol Trans Jawa, masih menunggu penyelesaian di tol laut, yaitu jalan tol yang dibangun di pesisir utara Semarang. Hampir jam 5 kita keluar dari jalan tol exit tol Sayung. Selanjutnya kita akan melalui jalan arteri kota Semarang yang sudah terkenal macet, terutama pagi dan sore hari. Kita sudah sampai terminal Tirboyo, tapi bis tidak masuk ke terminal karena agen bis efisiensi ada di pinggir jalan. Oh iya. Tidak hanya menjual tiket bis efisiensi, agen ini juga menjual tiket-tiket bis lain, terutama bis malam seperti ada Kencana, Putra Remaja, dan lain-lain. Para mania menyebut agen bis seperti ini dengan sebutan agen dunia yang menjual bermacam-macam PO bis.
kita masuk tol lagi kawan, yaitu di Jalan Tol Mukti Harjo. Sebelum lupa kita review tipis-tipis mengenai bis ini. Bis ini adalah E402 efisiensi jurusan Pati ke Cilacap via Magelang. Bisnya cukup nyaman, apalagi ini kelas bisnis. Seatnya lega, jarang putar seat, sangat lega. Ditambah ini menggunakan seat buatan Alila yang seatnya lebar sehingga sangat nyaman. Untuk performa mesinnya masih halus. Sistem and go-nya juga masih halus. Perbedaan gigi juga terasa smooth. Dan AC-nya dingin banget. Untuk pelayanan sopir dan kru sangat bagus, merupakan standar dari bus efisiensi dan TVD. Memang punya standar yang cukup tinggi. Sopir dan kru sangat membantu. Misal kita mau pergi toilet, beliau mau menunjukkan di mana posisi toilet dan mau menunggu dengan sabar. Kita sudah sampai di Terminal Bayangan Sukun. Kita berhenti dulu di sini sejenak untuk meninggikan mesin, sekaligus untuk mengambil waktu supaya penumpang yang ada di depan kita atau di titik-titik jemputan di depan tidak ketinggalan. Jadi kita tunggu di sini. Inilah penampakan bis yang kita naikin jika dalam kondisi malam hari. Tempat duduk saya di situ yang ada
pilarnya, jadi agak merepotkan kita mengambil gambar. Titipan motor. Berhenti di sini agak lama kawan. Gue sebelah gue. Ya agak malu karena memang tadi kita terlalu cepat sampai di sini. Jadi kita harus menyesuaikan waktu dengan titik penjemputan yang ada di depan. Bis kembali diberangkatkan. Kurang tahu nih apakah bis ini masih mau jalan di jalan arteri ataukah akan masuk jalan tol, karena sudah lama tidak naik bis jarak menengah, jadi kurang paham mengenai rute masing-masing PO. Atau situ. Situ kan. Nah itu kurang gitu loh, sangat. Eko. Kita belok kanan kawan, sepertinya kita akan melalui tol Ungaran. Dari sini bisa disimpulkan bahwa nanti akan keluar di pintu tol Bawen. Setelah itu bis ini akan melalui jalan arteri terus sampai di tujuan terakhir di Cilacap. Oh ya kawan, bis ini rute di Cilacap via Magelang itu seharinya ada 2 pemberangkatan, yaitu pagi di jam 9 dan sore di jam 3 dari Pati. Untuk harga tiket 130.000 memang terasa mahal, tapi itu pantas mengingat fasilitas yang disediakan cukup nyaman, seperti seat yang lega dengan dress dan mendapatkan air mineral serta pelayanan yang sangat memuaskan. Kekurangannya adalah di pengaturan timetable yang terasa renggang atau jaraknya lama, sehingga perjalanan jadi terasa lama karena harus menunggu di tiap-tiap agen. Buat saya yang dalam rangka perjalanan main, ini tidak jadi masalah selama bisnya nyaman. Kita bisa menikmati perjalanan lebih santai.
kita masuk Terminal Bawen. Di Terminal Bawen jam-jam segini lebih sibuk daripada jam-jam siang. Ini karena banyak bis-bis malam yang masuk ke Terminal Bawen untuk menaikkan penumpang maupun menurunkan penumpang. Bis-bis patas seperti bis efisiensi ini tidak akan lama berhenti di Terminal Bawen. Tidak seperti bis-bis Bumel yang bisa sampai setengah jam ngetem di Terminal Bawen ini. Oh ya kawan, bis ini masih menggunakan berdaun atau list spring. Jadi kadang-kadang terdengar suara kerikil saat melalui jalan yang kurang rata. Ini adalah pertigaan Secang. Kalau kanan kita akan ke Temanggung, bisa ke Wonosobo, bisa ke Muleri. Tidak jauh dari sini, di sebelah kiri jalan ada Terminal Secang. Di sini juga ada agen efisiensi, tapi bis tidak akan masuk jika memang tidak ada penumpang yang mau naik. Memasuki Terminal Magelang, saya akan turun di sini. Sampai jumpa di bawah kawan. Alhamdulillah sudah sampai di Terminal Magelang dengan selamat. Terima kasih kepada seluruh kru, baik supir maupun helper dan segenap manajemen PO Efisiensi yang telah mengantarkan saya dari Pati ke Magelang dengan selamat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga sukses selalu. Sepertinya
vlog kita kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa.